Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah yang juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saat mencari suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Coba perhatikan, kita contoh kata kesatuan. Ada imbuhan ke dan an, kata dasarnya satu. Maka kita mencari dalam kamus yaitu kata satu, kemudian mencari kata kesatuan, sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Berikut adalah contoh menuliskan kata-kata sulit dan artinya. Contohnya mufakat, artinya telah tercapai kesepakatan. Rukun itu artinya baik dan damai. Kalau khas, artinya khusus. Menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat dalam teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat dalam teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Coba simak cuplikan teks berikut. Warna-warni yang memantul dari potongan-potongan kaca dalam karya seni mozaik dapat menimbulkan kekaguman bagi orang yang melihatnya. Setiap kepingan kaca yang dipadukan dengan pola tertentu mampu menghasilkan karya seni yang menarik untuk dilihat. Nicky Ella Wilcock, seorang seniman adalah asal Inggris, menciptakan karya yang menakjubkan dengan menggunakan bahan bekas. Contoh pertanyaan dan jawabannya ya. Siapakah nama seniman asal Inggris yang menciptakan karya seni dengan bahan bekas? Namanya Nicky Ella Wilcock. Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide setiap paragraf dalam teks. Setelah menemukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Ya, ini ya judul teksnya di tengah. Kemudian ini pokok-pokok pikiran paragraf 1 di kiri atas. Yang pokok-pokok pikiran paragraf 2 di sini. Yang ketiga di bawahnya. Dan yang pokok-pokok pikiran yang paragraf keempat yang di sebelah kiri bawah. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok ataupun ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Coba sekarang kita meringkas ini ya. Silahkan ini belajar, ini dibaca, diringkas ya. Latihan saja.
Sekarang menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada sebuah teks. Informasi-informasi yang telah kita dapat sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui peta pikiran. Apa tahu peta pikiran itu? Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Coba sekarang simak ini ya. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Di Jalan Medan Merdeka terdapat dua tempat ibadah yang sangat terkenal, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kedua tempat ibadah tersebut dibangun berdekatan. Masjid Istiqlal dibangun tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pencetus pembangunan Masjid Istiqlal adalah Bapak Insinyur Soekarno, proklamator Indonesia. Sedangkan Gereja Katedral dibangun pada tanggal 16 Januari 1899 dan selesai pada tanggal 21 April 1901. Gereja Katedral diresmikan dan diberkati oleh Edmundus Syabradus Luypen. Umat kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan dan persatuan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, ini peta pikirannya. Judulnya di tengah ini ya, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian yang kiri ini sejarah pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Paragraf yang kedua ini tujuan dan manfaat dari dibangunnya Masjid Istiqlal, Gereja Katedral. Sekarang menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Contoh ini ya, ada dua paragraf, ada ini satu paragraf ini ya. Coba lihat, cermati ya. Nah, kalimat utama teks di atas adalah ini kalimat utamanya ini. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan gagasan pokoknya ini pemberian gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.